Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini tematik kita akan membahas tentang muatan ilmu pengetahuan alam di tema 1 subtema 3 tentang cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Juga yang kedua kita akan membahas penyakit atau kelainan alat gerak manusia. Anak-anakku sekalian, bagaimana cara memelihara kesehatan tulang dan otot? Yang pertama adalah cara memelihara kesehatan tulang dan otot adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang. Jadi memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan buah serta susu. Ini merupakan hal yang terpenting dalam mengonsumsi makanan-makanan untuk menjaga kesehatan tulang dan otot kita. Hindari makanan-makanan yang junk food, yaitu makanan yang siap saji. Ini harus kita hindari. Yang kedua adalah posisi tubuh tegak saat berdiri. Yang ketiga, kita juga harus berolahraga secara teratur. Yang keempat, duduk dengan posisi tegak. Serta yang kelima, tidur dengan telentang atau miring dengan posisi tubuh yang diluruskan. Kemudian kita masuk pada penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Yang pertama yaitu retak atau disebut juga dengan fisura dan patah tulang disebut dengan fraktura. Retak atau patah tulang merupakan kelainan pada tulang disebabkan benturan benda keras seperti kecelakaan atau jatuh. Patah tulang nanti dibagi menjadi dua, ada patah tulang tertutup dan ada patah tulang terbuka. Pada gambar yang disajikan, kita bisa lihat di gambar yang A merupakan patah tulang tertutup, di mana tulang ini patah namun tidak sampai merobek kulit. Kemudian pada gambar B, di situ kita bisa lihat ada patah tulang terbuka di mana tulang kaki, ya baik dia tulang betis maupun tulang kering ini patah sampai merobek kulit bagian luar. Serta yang ketiga merupakan retak tulang atau fisura, di mana tidak sampai terputus tulang ini, ya, hanya retak saja. Kemudian penyakit kelainan pada alat gerak manusia yang kedua, yaitu kelainan pada tulang belakang. Ada skoliosis, ada lordosis, dan juga ada kiposis. Untuk skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping membentuk huruf S. Ya, ini skoliosis menyamping tulang belakangnya membentuk huruf S. Sedangkan lordosis merupakan kelainan tulang punggung bagian bawah. Ya, lordosis kelainan tulang punggung bagian bawah membengkok ke arah depan sehingga tubuh tampak membusungkan badan. Sedangkan kiposis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang di mana tubuh tampak membungkuk. Jadi kalau kiposis yang membengkok itu adalah
tulang punggung bagian atas. Sedangkan lordosis, tulang punggung yang bawah yang membengkok. Kita bisa lihat gambar kelainan pada tulang belakang. Inilah yang kita pelajari, kelainan pada tulang belakang. Yang A disebut dengan kiposis, di mana tulang punggung atau tulang belakang di bagian atas itu membungkuk. Ya. Sedangkan kalau lordosis, yang membengkok itu tulang punggung bagian bawah. Kalau kiposis, tulang punggung bagian atas yang membengkok. Sedangkan kalau lordosis, bagian tulang punggung bawah yang membengkok. Sedangkan skoliosis merupakan pada gambar C itu kita bisa lihat seperti huruf S. Dia membengkok ke arah kanan ataupun membengkok ke arah kiri. Sedangkan cara duduk yang benar anak-anak kita bisa lihat nih. Ya, posisi duduk kita pada saat belajar tegap. Posisi kita ya tidak membungkuk, juga tidak ke arah samping. Kemudian kelainan yang lain pada tulang ada yang disebut dengan rakitis, yaitu penyakit tulang disebabkan kurangnya gizi, seperti kurangnya kalsium atau fosfor atau juga vitamin D, sehingga tulang tidak tumbuh dengan normal. Perkembangan tulang anak ini tidak baik karena kekurangan vitamin D atau juga kekurangan kalsium, fosfor, dan lain-lain. Nah, biasanya penyakit ini membentuk tulang kaki menjadi bengkok, seperti huruf O atau juga huruf X. Kita bisa perhatikan gambar di bawah bagaimana tulang kaki yang normal, itu yang A normal, kemudian yang B dia membentuk seperti huruf O. Sedangkan yang C seperti membentuk huruf X. Ini disebut dengan penyakit rakitis, ya. Membentuk seperti huruf O atau X biasanya terjadi pada masa pertumbuhan anak. Kemudian yang keempat, ada juga penyakit dikenal dengan osteoporosis, yaitu penyakit tulang disebabkan menurunnya kepadatan tulang sehingga tulang menjadi kropos dan mudah patah saat jatuh. Biasanya penyakit osteoporosis ini diderita oleh orang-orang tua atau orang yang sudah lanjut usia. Kita bisa lihat di mana gambar tulang normal, kepadatan tulangnya ini masih full. Nah, sedangkan pada gambar yang sebelahnya, yang B itu merupakan penyakit osteoporosis di mana kepadatan tulangnya menurun dan menjadi kropos. Ya, menjadi kropos. Ini sangat rentan bagi usia-usia yang sudah tua. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembahasan materi muatan IPA pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan bisa kalian buka buku Bupena di halaman 54 sampai dengan 56. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.